Salam kenal dari kami, kisah perjalanan mualaf seorang cewek cantik asal Estonia. Berawal dari kematian sahabatnya sehingga membuka jalan untuk Eslimah masuk Islam. Memutuskan untuk memeluk agama baru, bukanlah perkara mudah. Banyak hal yang harus dipertimbangkan, terlebih jika agama jadi sesuatu yang asing di lingkungan kita, seperti kisah yang dialami hijaber cantik asal Estonia ini. Namanya adalah Eslimah, ia dikenal sebagai selebgram, selebriti Instagram, berdarah Estonia yang kini tinggal di Qatar. Ia aktif mengunggah konten tentang fashion dan traveling di akun YouTube dan Instagramnya. Beberapa waktu lalu, ia membagikan kisah hidup serta alasan ia memeluk agama Islam. Ia bercerita karena banyak orang yang bertanya padanya, sebab, Eslimah berasal dari negara terpencil yang tak mengenal agama Islam. Aku tumbuh di lingkungan tanpa agama. Orang tuaku tidak pernah menceritakan kehidupan sebelum kelahiran, atau sesudah kematian. Sangat mungkin untuk tinggal seumur hidup di Estonia tanpa pernah memikirkan Tuhan, tutur Eslimah di akun YouTube-nya. Suatu hari, ketika ia berusia 15 tahun, dan sedang melakukan tanning di sebuah ruangan khusus, ia berkenalan dengan dua orang perempuan Jerman bernama Elisabeth dan Annalise. Mereka berdua adalah seorang mualaf. Di sana Eslimah baru tahu jika ada istilah pindah agama, karena yang ia tahu Islam adalah sesuatu yang jauh dan berasal dari Arab. Di sana pula Eslimah melihat Elisabeth dan Annalise mengenakan hijab setelah selesai tanning. Kemudian, Elisabeth mengajak Eslimah ke rumahnya. Dengan spontan Eslimah mengiyakan. Ketika berada di rumah Elisabeth, ia diberi sebuah buku anak-anak yang berisakan tentang agama Islam. Eslimah pun membawanya pulang. Seperti hidayah yang datang secara perlahan, ia kembali dipertemukan dengan seorang wanita yang sedang duduk dan belajar Al-Quran di sebuah airport saat sedang transit. Wanita itu bernama Felicia. Selama transit dalam 5 jam itu, Eslimah sangat antusias. Ia mencoba ikut membaca tulisan Arab itu, meskipun ia sama sekali tidak mengerti apa makna yang terkandung di dalamnya. Kala itu, ada seorang temannya yang beragama Kristen. Di sana, ia mulai bertanya-tanya tentang agama. Dari temannya itu, ia mengerti bahwa agama Kristen maupun Yahudi tidak bisa menjawab pertanyaannya tentang kehidupan. Ia mulai berpikir tentang apa tujuan hidupnya, seperti apa kehidupan setelah kematian. Kemudian muncul keyakinan bahwa seharusnya ada satu pencipta semua itu. Agama lain menyebutnya banyak Tuhan, dan Islam hanya punya satu Tuhan yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, dia merasa butuh untuk mempelajari Islam lebih jauh. Selama mempelajari Islam di Estonia, ia merasa sangat kesulitan. Pasalnya, ketika ia bertemu dengan kelompok umat Muslim dari Rusia di Estonia, mereka tidak dapat berkomunikasi dengan perbedaan bahasa. Sampai akhirnya, ada Islamic Center dibangun di Estonia dan ia belajar di sana. Bukan perkara mudah bagi Eslimah untuk memutuskan menjadi mualaf meski ia sudah mempercayai Tuhan. Hingga suatu hari, salah seorang sahabatnya yang bernama Matthew meninggal dunia. Itu pertama kalinya ia melihat orang terdekatnya meninggal. Instingku mengatakan aku harus mendoakannya, tapi aku tidak tahu cara mendoakannya. Akhirnya aku ingat punya buklet dari Islamic Center untuk salat. Di sana aku salat untuk pertama kalinya dalam 25 menit, terang Eslimah. Eslimah meyakini kematian sahabatnya menyimpan pesan besar untuknya. Saat itulah ia kembali menemui gurunya di Islamic Center. Sang guru mengatakan jika dirinya sudah percaya tiada Tuhan selain Allah, maka ia sudah menjadi Muslim, meski sulit mengenalkan agama kepada keluarganya. Meski dirinya masih enggan mengaku telah menjadi seorang Muslim. Dari sanalah Eslimah tidak pernah meninggalkan salat hingga sekarang. Kini, ia menjadi sosok muslimah yang dicintai banyak orang dan menjadi bagian dari 0,04% warga Estonia yang menganut agama Islam. Yang kedua seorang gadis asal Swiss. Namanya Caroline, adalah salah seorang pekerja di sebuah bar di Swiss. Caroline sangat menyukai pekerjaannya itu menjadi seorang barkeeper. Sayangnya, pandemi COVID-19 membuat bar tempatnya bekerja harus tutup dan ia harus diam di rumah. Pada awal-awal, ia masih memperoleh upah dari bosnya. Sayangnya hal ini tidak berlangsung lama. Hingga pada suatu waktu ia pun harus keluar dari tempatnya bekerja. Caroline menjadi pengangguran, begitu juga suaminya. Mereka kehilangan pekerjaan dan lebih banyak berdiam diri di rumah tanpa aktivitas yang berarti. Kebosanan dan rasa jenuh mulai menggerogoti. Suaminya sudah mulai menyibukkan diri dengan membaca buku. Buku-buku tentang Islam yang sudah lama tersimpan pemberian dari teman suaminya. Suamiku menjadi sangat spiritual selama ini, kata Caroline dilansir dari About Islam. Suatu hari, kata Caroline,
Suaminya mulai mengajaknya untuk juga membaca buku-buku tersebut. Tapi Caroline masih belum tertarik. Hanya saja, ia tidak ingin memperkeruh suasana yang sudah cukup buruk karena pandemi. Saya ingin menghindari pertengkaran dengan cara apapun, jadi saya membaca buku-buku ini juga. Ungkapnya sejak banyak membaca, kepercayaannya atas kehadiran Tuhan menjadi semakin menarik. Padahal sebelumnya, Caroline mengaku dirinya bukanlah sosok yang religius. Tapi suaminya berhasil mengubahnya dan percaya akan keberadaan Tuhan. Suaminya mulai banyak berbicara soal Islam, termasuk mengenai segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dengan alasan dan bahwa Tuhan mengetahui segala perbuatan umatnya setiap saat. Semakin dia memberitahu saya tentang pemikirannya tentang Tuhan, semakin saya merasa bahwa dia mengatakan sesuatu yang benar, ujar Caroline. Tak lama kemudian, suami Caroline memutuskan untuk memeluk Islam lebih dulu, dan mulai mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika suami saya menjadi Muslim, saya terkejut. Ya, dia telah berbicara tentang Tuhan dan Islam selama berminggu-minggu, tetapi saya masih tidak benar-benar berpikir bahwa dia akan masuk Islam, ucapnya. Maksud saya, tidak selalu mudah menjadi seorang Muslim di masyarakat kita. Apalagi bagi perempuan Muslim, ia harus memakai kerudung. Tapi dia sangat bertekad. Saya tahu dia serius karena dia bukan tipe orang yang melakukan sesuatu tanpa keyakinan pribadinya. Jelas Caroline. Caroline tidak langsung mengikuti jejak suaminya untuk masuk Islam. Tetapi melihat perubahan pada suaminya yang lebih tenang dan memiliki semangat baru, Caroline tertarik. Awalnya saya ragu-ragu karena saya sangat khawatir tentang konsekuensi menjadi Muslim. Saya tidak suka melakukan sesuatu dengan setengah hati. Jadi, jika saya menerima Islam, saya ingin melakukannya dengan benar. Ini termasuk menggunakan jilbab, jelas Caroline. Tapi suamiku berkata bahwa jika kita benar-benar percaya pada Tuhan, kita tahu bahwa Dia akan menjaga kita, ucapnya. Setelah menerima Islam dan memakai jilbab, Caroline tidak bisa kembali melamar kerja sebagai penjaga bar. Ia tetap tinggal di rumah dan memikirkan cara untuk mencari nafkah, dan ia mengingat keterampilan dalam menjahitnya. Mengapa tidak mencoba membuat jilbab sendiri, ujarnya. Caroline kemudian mulai berlatih dengan mesin jahitnya, memikirkan cara-cara cantik untuk memotivasi wanita Muslim lainnya untuk memakai jilbab mereka. Ternyata keputusannya memakai jilbab mendapat banyak apresiasi. Banyak perempuan Muslim yang membeli jahitannya. Saya sangat senang mengikuti suami saya masuk Islam. Saya kehilangan pekerjaan tetapi saya memperoleh lebih banyak dan lebih baik. Kadang-kadang orang melihat saya dengan cara yang aneh. Tapi itu tidak seburuk yang saya bayangkan. Tuhan memberkahi saya dengan bisnis saya sendiri. Saya tidak bergantung pada bos manapun lagi. Saya menghabiskan lebih banyak waktu dengan suami saya dan kami berdua belajar sesuatu yang baru tentang Islam setiap hari. Alhamdulillah, ungkapnya penuh rasa syukur. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.